Rancangan acak kelompok dari kelompok 2 beranggotakan Dian Savitri, Anik Farika, Ariska Putri Amalia, Selvira Moradila, Muhammad Mirza, Ayu Sabrina, Azhara Nasya, Fajri Afraq Firmansyah. Pokok bahasan yang pertama, pengertian dan ciri RAK, keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, manfaat dan contoh ilustrasi. Yang keempat, penyacakan dan plot. Yang kelima, hipotesis. Yang keenam, analisis data. Dan ketujuh, contoh soal. Karakteristik rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok atau block randomized design merupakan salah satu model dalam rancangan percobaan. Rancangan acak kelompok ini digunakan bila unit percobaan tidak homogen, di mana ketidakhomogenan ini diduga mengarah pada satu arah. Rancangan ini disebut rancangan acak kelompok karena pengacakan perlakuan dilakukan pada setiap kelompok. Dengan kata lain, rancangan acak kelompok merupakan suatu rancangan yang melakukan pengelompokan unit-unit percobaan ke dalam kelompok-kelompok dan semua perlakuan dicobakan pada setiap kelompok yang ada. Tujuan rancangan acak kelompok yaitu untuk memperoleh unit percobaan yang seseragam mungkin dalam setiap kelompoknya, sehingga perbedaan yang diamati sebagian besar disebabkan oleh perlakuan. Hal ini penting karena dapat mengendalikan dan memperkecil galat atau kesalahan percobaan. OKI RAK disebut sebagai rancangan percobaan yang memungkinkan adanya pengendalian galat dua arah atau unit-unit percobaan yang berada pada kelompok yang sama harus dikondisikan serba sama atau homogen. Rancangan acak kelompok dapat digunakan untuk melakukan percobaan di lapangan, di laboratorium, atau di rumah kaca. Sebagian besar percobaan-percobaan yang dilaksanakan di lapangan atau di lahan pertanian menggunakan rancangan lingkungan dalam bentuk rancangan acak kelompok atau RAK. Bila kita menghadapi kondisi tempat percobaan yang tidak homogen, maka dipakai prinsip pengawasan setempat atau local control, yang artinya tempat percobaan harus dikelompokkan menjadi bagian-bagian yang relatif homogen. Pada bagian yang sudah dianggap homogen inilah kita sah atau valid untuk mengadakan pengujian. Selanjutnya adalah ciri-ciri rancangan acak kelompok. Ciri-ciri rancangan acak kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan acak kelompok digunakan untuk lingkungan yang tidak homogen atau heterogen. Perlakuan pada rancangan acak kelompok diatur dalam masing-masing kelompok blok. Pada rancangan acak kelompok, kelompok sebagai ulangan, dan dalam tiap kelompok kondisi harus homogen. Yang selanjutnya yaitu pengacakan dilakukan dalam masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, rancangan acak kelompok banyak digunakan pada penelitian di lapang. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan dari penggunaan rancangan acak kelompok. Yang pertama yaitu lebih efisien dan akurat jika dibandingkan dengan rancangan acak lengkap. Yang kedua, lebih fleksibel, bisa disesuaikan banyaknya perlakuan, banyaknya kelompok, dan tidak semua kelompok memerlukan satuan percobaan yang sama. Yang ketiga, ada penarikan kesimpulan lebih luas. Hal ini dikarenakan bisa dilihat dari perbedaan di antara masing-masing kelompok. Kemudian, kerugian penggunaan rancangan acak kelompok. Yang pertama yaitu memerlukan asumsi tambahan saat melakukan uji hipotesis. Yang kedua, ada interaksi antara kelompok dan perlakuan sulit untuk dianalisis. Yang ketiga, peningkatan kecepatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Yang keempat, derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas error. Hal ini menyebabkan sensitivitasnya akan menurun, terutama apabila jumlah perlakuannya sedikit atau keragamannya dalam satuan percobaan kecil atau homogen. Kemudian yang kelima, memerlukan pemahaman tambahan tentang keragaman satuan percobaan untuk suksesnya pengelompokan. Manfaat RAK. Rancangan acak kelompok merupakan salah satu bentuk rancangan yang telah digunakan secara meluas dalam berbagai bidang penyelidikan pertanian, industri, dan sebagainya. Rancangan ini dicirikan oleh adanya kelompok dalam jumlah yang sama, di mana setiap kelompok dikarenakan perlakuan-perlakuan yang tertentu. Melalui pengelompokan yang tepat atau efektif, maka rancangan ini dapat mengurangi galat percobaan. Di samping itu, rancangan ini juga fleksibel dan sederhana. Jika pada RAL yang dipelajari adalah suatu keragaman yang menyebabkan nilai-nilai pengamatan beragam, yaitu keragaman karena perlakuan yang dicobakan, maka pada RAK yang diperhatikan adalah di samping perlakuan dan pengaruh galat, masih dilihat juga adanya kelompok yang berbeda. Kalau digunakan RAL,
maka satuan percobaan harus homogen, sedangkan yang berlainan adalah perlakuan. Apabila menggunakan RAK, satuan percobaan tidak perlu homogen, di mana satuan-satuan percobaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, sehingga satuan percobaan dalam kelompok tersebut menjadi relatif homogen. Dengan demikian, proses pengelompokan adalah membuat keragaman dalam kelompok menjadi sekecil mungkin dan keragaman antar kelompok menjadi sebesar mungkin. Kemudian yang selanjutnya ada ilustrasi. Ilustrasi pada RAK menggunakan seorang peneliti ingin menguji beberapa varietas padi untuk menentukan varietas yang menghasilkan produktivitas yang tinggi. Berkaitan dengan hal ini, peneliti bermaksud melakukan penelitian pada suatu lahan yang mempunyai tingkat kemiringan yang berbeda. Terus, pada kasus ini, terlihat bahwa kehomogenan lahan tempat penelitian tidak dapat dikendalikan karena lahan mempunyai tingkat kemiringan yang berbeda. Ditinjau dari kemiringan lereng pada lahan tersebut, maka akan lebih baik jika rancangan yang dipergunakan adalah RAK yang pengelompokannya didasarkan pada perbedaan kemiringan lahan. Pengacakan. Pengacakan adalah proses memasangkan masing-masing level pada tiap faktor dengan acak dalam sebuah percobaan. Pengacakan dilakukan sebagai jaminan akan peluang yang sama bagi setiap satuan percobaan untuk mendapat suatu perlakuan. Fungsi dari pengacakan adalah agar pengujian menjadi sah, supaya galat menjadi independen, serta percobaan yang dilakukan dapat terhindar dari bias yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara satuan-satuan percobaan. Kemudian selanjutnya di sini ada metode pengacakan. Metode pengacakan sendiri terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu tabel bilangan acak, undian angka, dan lotre. Pengacakan yang paling tepat dapat dilakukan menggunakan daftar bilangan teracak atau bilangan perandoman pada Excel. Hal ini dilakukan agar didapatkan sebuah bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk melakukan pengacakan sendiri, pertama dilakukan adalah membagi daerah percobaan atau unit percobaan dalam beberapa kelompok. Pemberian perlakuan terhadap unit percobaan dilakukan secara acak pada setiap kelompok dengan batasan bahwa setiap perlakuan muncul 1 kali pada setiap kelompok. Misalnya, pada suatu percobaan dengan 5 buah perlakuan yaitu T1, T2, T3, T4, dan T5, dan setiap perlakuan diulang dalam 4 kelompok atau blok, yaitu K1, K2, K3, dan K4. Dengan demikian, unit percobaan yang dilibatkan sebanyak 5 unit pada setiap kelompok, sehingga secara keseluruhan dibutuhkan 5 dikali 4 sehingga didapatkan 20 unit percobaan. Selanjutnya pengacakan perlakuan dilakukan pada masing-masing kelompok dan setiap perlakuan hanya muncul sekali pada setiap kelompok. Nah, ini untuk contoh hasil pengacakannya sendiri. Selanjutnya yaitu hipotesis pada rancangan acak kelompok. Hipotesis merupakan jawaban sementara sebelum percobaan dimulai yang diperoleh dari hasil studi. Hipotesis biasanya memuat pernyataan-pernyataan yang bersifat netral atau hal yang umum terjadi. Bentuk hipotesis yang diuji untuk pengaruh perlakuan yaitu H0 berbanding T1 sama dengan titik-titik-titik sama dengan T1 sama dengan TI sama dengan 0, yang artinya perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Sedangkan bentuk hipotesis yang diuji untuk pengaruh kelompok yaitu H0 berbanding beta 1 sama dengan titik-titik sama dengan beta C sama dengan 0, yang artinya kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 berbanding paling sedikit ada 1C di mana beta C tidak sama dengan 0. Saya akan menjelaskan tentang analisis data. Yang pertama yaitu faktor koreksi. Faktor koreksi sendiri yaitu nilai untuk mengoreksi mu A dari ragam data tau sehingga dalam segi ragam nilai mu sama dengan 0. Untuk rumusnya, FK sama dengan TIC kuadrat dibagi dengan K dikali T. TIC sendiri itu merupakan pengaruh perlakuan ke I hingga ke C yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan K yaitu kelompok atau blok dikalikan dengan T yaitu jumlah perlakuan. Kemudian yang kedua yaitu jumlah kuadrat total atau JKT. JKT sama dengan T dikalikan dengan Y kuadrat IC kemudian dikurangi oleh faktor koreksi. T sendiri merupakan jumlah perlakuan, YIC sendiri merupakan respon atau nilai pengamatan dari perlakuan ke I dan ulangan ke C. Kemudian yang ketiga, jumlah kuadrat perlakuan atau JKP. Rumus JKP yaitu
TA kuadrat dibagi dengan R, kemudian dikurangi oleh faktor koreksi. TA kuadrat sendiri bisa dicari melalui rumus Y kuadrat I. Y kuadrat I sendiri yaitu nilai pengamatan atau respon tadi dari perlakuan ke I dan ulangan ke C, yang akan dibagi dengan R atau banyaknya ulangan dari perlakuan, kemudian dikurangi oleh faktor koreksi. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat kelompok atau JKK. JKK sendiri itu didapatkan dengan rumus TK kuadrat dibagikan dengan T, kemudian dikurangi oleh K. Sama seperti sebelumnya, TK itu bisa didapatkan dari Y kuadrat I, dibagi dengan T atau jumlah perlakuan, kemudian dikurangi oleh faktor koreksi. Yang kelima yaitu jumlah kuadrat galat atau JKG. JKG sendiri itu bisa didapatkan dari JKT dikurangi JKP dan dikurangi oleh JKK. Nomor 6 yaitu kuadrat tengah perlakuan atau KTP. KTP sendiri rumusnya yaitu JKP dibagi dengan DB perlakuan atau JKP dibagi dengan P1. DB perlakuan bisa didapat dari T dikurangi 1, yaitu jumlah perlakuan yang kemudian dikurangi oleh 1. Kemudian ada kuadrat tengah kelompok atau KTK. KTK sendiri rumusnya yaitu JKG dibagi dengan DB kelompok. Berarti rumusnya yaitu JKT dikurangi JKP dikurangi oleh JKK, kemudian dibagi oleh P2 atau K dikurangi 1, yang dimana K itu merupakan kelompok. Yang terakhir yaitu kuadrat tengah galat atau KTG. KTG sendiri yaitu rumusnya JKG dibagi dengan DB galat atau JKG dibagi dengan P3. DB galat bisa didapatkan dengan rumus T dikurangi 1 dikalikan K dikurangi 1. Acak kelompok menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang rumusnya. Sekarang kita pakaikan dalam Excel. Nah, yang pertama kita hitung jumlah dulu. Itu sama dengan sum. Kita cek sini. Oke, lalu kita cek ke bawah sampai sini saja. Di sini kita cek. Nah, kemudian sama sum. Kita cek ke sini. Sama kita cek sampai sini. Untuk ini langsung kita yang ini ke bawah sini, set kita enter. Nah ini jumlahnya sini dengan sini itu sama, jadi boleh pakai yang atas ini atau yang sampai sini sama saja. Lalu untuk hitung rata-rata rumusnya sama dengan average, lalu sini jejak enter. Nah kan sudah muncul, kemudian cek sampai sini saja. Kemudian jumlah rata-ratanya tadi kita rata lagi, average kita cek ke bawah sini, lalu kita tuh. Nah, perlu diperhatikan juga untuk menghitung ini. Ya pertama kali yang harus dihitung adalah faktor koreksi. Nah ini rumusnya itu sama dengan Chomsky ini untuk dibagi banyaknya perlakuan dikali banyaknya kelompok bagi 24. Kenapa 24? Ini kan jumlahnya 4, ini jumlahnya ada 22, 3, 4, 5, 6. Lalu enter. Nah, ketemu. Nah, kemudian kita masuk ke tabel yang ini. Lalu kemudian dibagi kelompok. Dibagi kelompok itu adalah jumlah banyaknya kelompok dikurangi 1. Banyak kelompok berapa? Banyak kelompok ada 4. 4 kurangi 1, 3. Sama seperti ini perlakuannya ada 6. 6 kurangi 1, 5. Nah, untuk galat tinggal mengalihkan DP kelompok dan DP perlakuan. DP kelompok ada 3, dikalikan perlakuan ada 5. Enter. Nah, 15. Untuk total kita tinggal sama dengan sum, kita jumlahkan semua. Ini enter. Nah, dapat untuk jika kelompok kita rumusnya sama dengan Chomsky ini tutup dibagi banyaknya perlakuannya ada 6, lalu dikurangi faktor koreksi, kita enter. Nah kan ini nilainya JKK, jika kelompok. Dan untuk jika perlakuan itu sama dengan Chomsky sama yang ini sampai sini, kita tutup dibagi banyaknya kelompok. Banyak kelompok ada 4, kurangi faktor koreksinya ada ini. Nah, sudah. Lalu total sama dengan Chomsky ini yang ini. Semua ini tutup kurangi faktor koreksi. Nah, semula saja. Lalu untuk galatnya tinggal mengurangi saja. Sama dengan jika total dikurangi, jika kelompok dikurangi, jika perlakuan. Nah, lalu selanjutnya kita hitung KTK. KTK itu sama dengan JKK yang ini dibagi DBK. DBK yang ini. Lalu ini. Nah, ini hasilnya KTK. Untuk KTP sama dengan jumlahnya KT perlakuan dibagi DB perlakuan. Lalu sama dengan yang ini sama JKG dibagi
jika dibagi dB galat. Nah, sudah terhitung. Nah, untuk hitung ini sama dengan ini, sama dengan KTK yang ini dibagi KTG bagi ini. Nah, untuk perlakuan sama jika KTP, jadi F hitung perlakuan itu KTP dibagi KTG sama. Nilainya. Setelah mendapatkan F hitung, kita menghitung F tabelnya. Untuk rumusnya sama dengan fin V, probability-nya itu ininya 5%-nya 5% kalau menjadi desimal 0,05. Nah, titik koma take victim karena ini kelompok pertama 3, lalu titik koma lagi take victimnya galat, lalu tutup. Nah, 3 2 sini. Nah, juga sama dengan fin V 0,01 titik koma perlakuan titik koma yang galat, tutup. Nah, juga sama rumusnya dengan fin V 0,05 titik koma karena perlakuan titik koma galat, tutup, enter. Nah, sini lalu sama dengan fin V probability-nya 0,01 titik koma lalu dB-nya 5 kemudian titik koma ini dB galat, tutup. Nah, itu untuk menghitung F tabel menggunakan rumus Excel. Sebenarnya kalian juga bisa mencocokkan dengan tabel yang ada di internet. Jika kalian cocokkan saja, nanti akan ketemu titiknya, nilainya akan sama. Lalu kemudian setelah data ini sudah terisi, kemudian kita harus menentukan notasinya. Kita buat dulu tabelnya. Nah, ini. Nah, notasi ini rumusnya agak sedikit panjang, jadi mohon diperhatikan. Sama dengan sebelumnya, jika kalian mungkin bingung dengan rumus yang saya tulis di sini, kalian bisa melihatnya di sini, sama saja. Mungkin saya tulisnya saja. If F hitungnya kelompok ini lebih besar dari sini, titik koma, if kurung ini lebih besar daripada yang 1%, titik koma, jika benar maka bintang 2, lalu jika salah maka bintang 1, lalu tutup. Kemudian titik koma lagi, jika keduanya salah maka TN, kita enter. Ada rumus yang tidak tepat, jika seperti ini maka kemungkinan ada rumus yang kurang tepat, jadi kita klik yes untuk langsung memperbaikinya. Nah, untuk ini untuk yang perlakuan sama rumusnya, itu sama dengan if F hitung perlakuan lebih besar daripada F hitung 5%, lalu titik koma, if buka kurung F hitung perlakuan lebih besar daripada 1%, titik koma, jika benar maka bintang 2, jika salah maka bintang 1, titik koma, jika salah bintang 1, lalu kita tutup, kita titik koma, jika keduanya salah maka TN, tutup, enter. Nah, seperti ini. Ya, akan saya jelaskan. Jadi ini jika E20 yaitu F hitung perlakuan lebih besar daripada F20 yaitu 5%. Jika lebih besar, jika cocok, maka lanjut ke fungsi berikutnya. Nah, jika salah, jika ternyata E20-nya lebih kecil daripada F20, maka langsung ke TN seperti ini. Jika kita lihat 2,1 lebih kecil daripada 2,9. Tentu saja hasilnya TN, karena rumus ini E20 lebih besar daripada F20. Jika benar, lanjut ke sini, dan jika salah akan langsung ke TN. Nah, jika benar, seperti yang ini, notasi yang pertama, nah, E19 lebih besar dari F19. Ini benar, kita lihat, F hitung kelompok 5,8 lebih besar daripada 3,2. Tentu saja bukan? Benar. Nah, lalu jika fungsi ini benar, maka lanjut ke fungsi berikutnya. Itu if, buka kurung, E19, F hitung kelompok lebih besar daripada ini, 1%. Nah, untuk yang pertama, yang dalam petik pertama, yang ini, nah, ini itu artinya jika benar, maka notasi yang diberikan titik 2. Yang artinya sangat berbeda nyata, titik 2. Lalu jika salah, jika ternyata F itu lebih kecil daripada nilai 1%, maka akan diberi tanda bintang 1, yaitu berbeda nyata. Nah, untuk TN tadi sudah saya jelaskan. Jika fungsi yang pertama sudah salah, maka akan lanjut ke
hasil yang terakhir TN. Nah, jadi itu adalah cara menghitung rancangan acak kelompok menggunakan Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.